Halo YouTuber, pernah ngalamin kejadian kayak ini nggak? Kita pikir, kok rambut anak aku nggak numbuh-numbuh ya? Kok bayi yang lain rambutnya bagus banget, lebat. Nah, pengen tahu rahasianya? Simak video. Wabarakatuh. Video ini request dari Pak Harun Mantan. Nah, jadi di kolom komentar dia bertanya, kalau menumbuhkan rambut anak gimana ya Bu? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jika kalian suka dengan video ini silahkan like, tonton terus sampai habis, jadi kalian bisa komentar untuk kemajuan channel ini. Dan yang baru gabung silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video menarik. Rambut bayi yang bagus itu kadang membuat orang yang menengok atau ketika lahiran ya, misalkan udah dibetulin terus rambutnya itu tumbuh dengan bagus, orang yang menengok itu kagum karena rambut yang lebat, sehat itu membuat penampilan bayi itu menarik. Nah, berbeda dengan rambut bayi yang nyaris botak, itu cenderung membuat si ibu memikirkan bagaimana cara menumbuhkan rambut bayi agar lebih tebal. Nah, pertanyaannya sebenarnya rambut itu apakah faktor genetis atau enggak? Nah, beberapa pakar itu mengatakan bahwa sebenarnya rambut bayi itu merupakan faktor genetis. Jadi warna, tingkat ketebalan, lurus atau keriting, semua itu tergantung pada ayah dan ibu si bayi. Nah, selain itu peningkatan hormon di atas rata-rata saat ibu mengandung juga membuat rambut bayi itu lebih tebal. Nah, makanya ketika bayi lahir terjadi kerontokan rambut itu disebabkan karena turunnya hormon yang biasa dia dapat dari janin dalam kandungan. Ibu dan bapak itu nggak perlu khawatir kalau misalkan anaknya itu dalam 6 bulan pertama itu agak rontok ya rambutnya, karena selama 6 bulan dari bayi lahir itu merupakan fase belum stabil, jadi fase rontoknya rambut si bayi. Ada beberapa hal yang dipercaya bahwa dengan cara menggunting atau memotong rambut sesering mungkin itu akan membuat tebal rambut. Nah, sebenarnya tindakan itu faktanya tidak mempengaruhi tebal tipisnya rambut bayi. Nah, tindakan mencukur dilakukan di permukaan kulit kepala. Nah, sementara rambut itu dipengaruhi oleh folikel yang ada di bawah permukaan kulit. Kalau YouTuber menemukan bahwa rambut tampak lebih tebal saat tumbuh kembali, sensasi itu didapat dari kesamaan panjang rambut yang baru tumbuh. Tapi kalau dibiarkan secara alami, rambut akan tumbuh dengan ukuran yang berbeda-beda karena setiap helainya memiliki fase tumbuh dan fase istirahat tersendiri. Karena yang berpengaruh pada rambut itu adalah di bawah permukaan, ibu atau bapak bisa mempengaruhi kondisi rambut bayi dengan cara melakukan perawatan di permukaan kulit kepala. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk menumbuhkan rambut bayi agar lebih sehat dan terawat. Nah, perawatan ini bisa dilakukan pada saat bayi sudah berusia lebih dari 6 bulan. Nah, karena saat itu rambutnya telah selesai rontok dan tempurung kelapa, maksudnya dan tempurung kepalanya sudah ada 6 tips yang akan saya bagikan ke kalian, yaitu yang pertama menyisir dengan lembut. Nah, seharusnya kita menyisir dengan lembut rambut bayi dan berulang ya, jadi fungsinya untuk melancarkan sirkulasi darah di kulit kepala. Nah, sirkulasi darah ini mampu membuat folikel rambut lebih sehat,
yang mampu merangsang pertumbuhan rambut baru. Nah, ada kadang aktivitas yang sering dilewatkan ibu, misalkan rambutnya tipis. Nah, kadang-kadang menyisirnya kadang karena rambutnya tipis, kadang nggak disisir, atau cara menyisirnya itu tidak lembut dan berulang. Kemudian kalau misalkan rambutnya tipis, ibu juga bisa menggunakan sisir berbentuk sikat berbulu lembut yang bisa dibeli di toko bayi. Nah, selain mampu merangsang tumbuhnya rambut, ini fungsinya mampu membersihkan kulit kepala bayi dari kotoran yang menempel maupun lapisan kulit yang mengelupas. Manfaat lain dari menyisir rambut adalah merangsang sistem saraf di kepala. Secara tidak langsung, hal ini akan menyehatkan otak dan memperkuat sistem saraf. Tips nomor 2, pijat dengan minyak kemiri. Nah, minyak kemiri ini mengandung 52-60% minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh yang bermanfaat untuk nutrisi pertumbuhan rambut. Kurangnya asam lemak ini akan membuat tipis rambut. Nah, kemudian dalam minyak kemiri itu mengandung vitamin B1, B2, dan B3. Nah, sehingga kemiri mampu memperkuat akar rambut dan menyehatkan saraf di sekitar kepala. Nah, maksud saya minyak kemiri itu kita bisa membelinya di toko bayi atau bisa membuatnya sendiri. Nah, kalau tertarik saya akan buatkan tutorial atau cara membuat minyak kemiri ini. Nah, tips ketiga, kita bisa juga menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa ini dapat digunakan sebagai perawatan kulit kepala bayi saat mengalami cradle cap atau terjadi pengelupasan kulit atau munculnya sisik pada kulit kelapa, maksudnya kepala. Aduh. Baik, caranya begini. Oleskan minyak kelapa di kulit kepala bayi, biarkan selama 20 menit lalu bilas. Nah, untuk menghilangkan kulit yang mengelupas, sisir dengan sikat yang lembut setelahnya. Tiba di tips nomor 4, cuci rambut bayi dengan menggunakan sampo bayi. Nah, ibu tidak perlu menggunakan sampo yang terlalu banyak. Nah, untuk ukuran kepala bayi cukup setetes sampo sebesar biji jagung, itu udah cukup. Nah, teteskan ke telapak tangan lalu teteskan air sehingga berbusa untuk memudahkan pemakaiannya. Nah, gosokkan lembut di kulit kepala bayi dengan arah memutar. Nah, gerakan ini tujuannya adalah menghilangkan kotoran dan minyak di kulit kepala bayi, namun bisa juga merangsang kinerja folikel rambut. Nah, setelah dibilas, keringkan dengan handuk secara perlahan. Ingat ya, ibu atau bunda, jangan terlalu keras melakukan pengeringan rambut karena bayi itu masih sensitif. Nah, selain itu bayi juga tidak nyaman, dan ini juga bisa menjadi penyebab kerontokan pada rambut bayi. Nah, ini khusus untuk kasus cradle cap. Nah, ibu bisa melakukan pijatan yang berlawanan dengan arah tumbuh rambut. 4 tips itu berasal dari luar. Nah, sekarang harus dari dalam. Jadi menutrisi dari dalam. Kita tahu bahwa anak dengan usia di atas 6 bulan itu udah bisa mengkonsumsi makanan. Nah, apa aja yang diperlukan? Nah, pertama vitamin dan mineral ya. Ini vitamin dan mineral ini membantu pertumbuhan rambut bayi. Nah, misalnya vitamin B7 atau biotin.
kemudian protein dan vitamin A. Nah, fungsi biotin ini untuk keberlangsungan sirkulasi tumbuh rambut karena mempengaruhi produksi protein rambut yang disebut keratin. Nah, makanan apa yang mengandung biotin? Nah, itu mudah ditemukan ya. Bisa daging, telur, alpukat, kembang kol, buah beri, ikan, kacang polong, dan jamur. Nah, fungsi protein ini membantu pertumbuhan rambut bayi. Maksudnya rambut bayi. Mengingat komposisi terbanyak folikel rambut adalah protein. Nah, kemudian vitamin A membantu kinerja hormon yang membantu pertumbuhan rambut bayi. Nah, demikianlah video tentang cara menumbuhkan rambut bayi agar lebih sehat. Nah, jangan lupa tonton terus di channel ini, dan sebelumnya saya pernah membuat video tentang sampo kering. Nah, bagi kalian yang belum menonton, silahkan bisa lihat di sini videonya, dan bagi yang sudah, nantikan updatean videonya. Baik, jangan lupa subscribe dan nantikan terus updatean videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.